Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, tatkala beliau khutbah, ihmarrat ainahu, ihmarrat terlihat merah, apa ainahu kedua mata beliau, wa ala sautuhu, wa ala sautahu, wa ala dan kemudian Rasulullah mengeraskan sautahu suaranya, washtadda ghadabuhu dan terlihat amat kerasnya kemarahannya, hatta ka'annahu mundirun jaishin, seperti seolah-olah beliau itu sedang mengingatkan pasukan perang. Yaqulu sabbahakum wa massakum, mengingatkan pasukan perang yang mengoprak-oprak. Sabbahakum wa massakum, ayo cepat ya, pagi-pagi ya, seolah-olah seperti itu. Rasulullah ketika khutbah Jumat itu suaranya lantang, intinya. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini itu bahwa Rasulullah itu suaranya lantang ketika menyampaikan khutbah Jumat. Ini sahabat Jabir bin Abdullah itu menggambarkannya seperti itu, menggambarkannya. Wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmudullaha wa yusni alaihi thumma yaqulu ala asari zalika wa qad ala sautuhu, dan wa qad ala sautuhu, dan Rasulullah itu lantang dengan suaranya ketika menyampaikan khutbah Jumat. Wa fi riwayatin lahu man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, walin Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Jadi lanjutannya ini yang ya seperti yang sering kita dengar khatib menyampaikan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini kemudian amma ba'du, ya, ini kan amma ba'du fa inna khairal hadis, ya, maka sesungguhnya sebaik-baik hadis, ya, sebaik-baik hadis, maksudnya kabar, yaitu kitabullah, kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu hadi Muhammadin, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, yaitu muhdatsat itu menganyar, membarukan atau pembaruan dari perintah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah itu dhalalatin, tersesat. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat lahu bagi Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah, itu pertama yahmudullah, memuji Allah, wa yusni alaihi, dan menyanjung Allah, ya. Summa yaqulu, kemudian beliau bersabda ala asari zalika, ya, yang seperti tadi, amma ba'du, setelah, dan waqad ala sautuhu, dan mengeraskan suaranya. Wa fi riwayatin lahu may yahdillahu, barang siapa yang diberi petunjuk, ya, oleh Allah, fala mudilla lahu, maka tidak ada kesesatan baginya. Wa may yudlil, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, fala hadiyahu, maka tidak ada petunjuk baginya. Walin Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar, dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i lanjutan dari wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap dhalalah, kesesatan itu ada di dalam neraka. Nah, ini tentu tentang masalah bid'ah ini juga kita ya harus bijak, ya Pak. Kita pernah membahas dalam kajian
kitab apa itu Arba'in Nawawi, man amila amilin laisa lahu min amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu perkara dan tidak ada dari kami fahuwa raddun, maka itu ditolak. Jadi tidak serta merta segala perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu tertolak. Apa contohnya Pak? Yang sering dilakukan oleh teman-teman, tahsin, ya. Apa Rasulullah mengajarkan tahsin? Udah orang Arab sudah bacanya fasih gitu. Ya kita lahir lidahnya lidah orang Jawa, lidahnya orang Sunda. Maka dari itu untuk memahami Al-Quran ya kita wajib belajar tahsin, wajib belajar bahasa Arab. Apakah hal itu tertolak? Ya enggak, justru wajib. Ya, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, shorof. Karena kita lahir apa? Ya lahir dengan lidah ibu ya, mother tongue lidah ibu ya Pak, bahasanya bahasa, ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda. Ya, dan kita melatih untuk melafalkan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi membangun pondok pesantren. Apa iya Rasulullah membangun pondok pesantren? Ya enggak. Tapi inti dari perintah Rasulullah apa? Menyampaikan seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar itu termasuk revolusioner karena pada saat zaman Khalifah Abu Bakar, ketika terjadi perang dan banyak para hafid ya, sahabat yang hafal Quran itu gugur, wafat. Di situ sahabat Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, ini Al-Quran harus ditulis, harus dibukukan istilahnya. Awalnya sahabat Abu Bakar itu menolak, apa saya harus melakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi bagaimana pikiran sahabat Umar? Revolusioner karena apa? Berpikir bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk orang sekitar Arab. Tidak hanya untuk seorang sekitar Arab dan menebar kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, maka setelah itu ya itu akan hal baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sehingga mulai dibukukan dan dilengkapi pada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu Pak. Jadi tidak serta merta ketika ada sesuatu yang baru kemudian tertolak ya Pak. Kita harus bijak dalam menyikapi berbagai hal. Selanjutnya